Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu Yiyun Yunita dalam pembelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan membahas tentang uji kompetensi dari pewarisan sifat. Selamat menyaksikan. Uji kompetensi bab 3. Nomor 1, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penurunan sifat disebut. Nah, untuk botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, jamur, dan lumut. Genetika, ilmu yang mempelajari tentang penurunan sifat. Taksonomi, tentang cara klasifikasi makhluk hidup. Sedangkan mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup berukuran kecil untuk dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Nomor 2, kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan dan betina disebut A. Autosom, B. Kromosom homolog, C. Gonosom, D. Alel. Nah, di sini pengertian masing-masingnya bisa kalian baca. Jawabannya adalah yang C, yaitu gonosom, ya. Jadi kromosom yang mempengaruhi atau menentukan jenis kelamin pada individu jantan dan betina disebut gonosom. Nomor 3, kromosom haploid merupakan kromosom yang di sini kalian bisa baca bahwa ciri-ciri kromosom haploid itu yang pertama adalah jumlahnya setengah dari kromosom itu, kemudian tidak berpasangan karena yang berpasangan itu kromosom diploid. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang A. Pertanyaan berikutnya, jumlah kromosom diploid pada sel tubuh manusia adalah diploid ya. Pada tubuh manusia buah kromosom yang berasal dari ayah sebagai dan dari ibu sebagai buah. Jadi jumlah kromosom diploidnya adalah E, yaitu 46 buah. Berikutnya nomor 5. Ini terdapat beberapa macam genotip. Nah, genotip yang heterozigot sempurna ada yang besar, ada yang kecil. Sedangkan kalau heterozigot tidak sempurna, perbandingan alelnya tidak sama. Contoh, A besar, A kecil, B kecil, C kecil. A besar, A kecil, D besar, C besar. Nah, ya. Jadi perbandingan alelnya berbeda atau tidak sama. Berarti nomor 5 ini jawabannya yang A besar, A kecil, B besar, B kecil. Yang 1, 3, 1 dan 3 ya. Nomor 7. Sifat warna bunga merah dan bentuk biji lonjong merupakan contoh dari kalau ini sifat warna ini merupakan penampakan dari luar. Berarti fenotip. Ini adalah penjelasannya. Jadi jawabannya yang A. Untuk selanjutnya kita teruskan dengan nomor 8. Dalam suatu persilangan, sifat resesif tidak tampak pada fenotip keturunannya jika nomor 8 ini apabila terdapat gen dominan, ya, maka gen resesif tertutup oleh gen dominan. Jadi jawabannya yang B, gen resesif berpasangan dengan gen dominan, sehingga gen dominan ini menutup gen resesif. Nomor 9.
Sifat pada manusia yang diwariskan melalui kromosom X adalah, nah, untuk nomor 9, penyakit buta warna dan hemofilia ini diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom kelamin X yang ditandai dengan lambang XCB untuk buta warna, sedangkan hemofilia ditandai dengan lambang XH. Jadi jawabannya buta warna dan hemofilia yang A. Nomor 10, sifat yang nampak pada keturunan hasil dari suatu perkawinan disebut sifat dominan, sifat yang menang ya. Jawabannya C. Untuk berikutnya soal nomor 11. Kemungkinan keturunan anak laki-laki mengalami buta warna dari pernikahan seorang laki-laki normal dengan seorang wanita buta normal berapa persen? Nah, di sini jawabannya kemungkinannya 100% dengan pembahasan. Untuk parental, laki-laki kromosomnya XY. Kalau perempuan kromosom karena dia buta warna maka XB. Sehingga gametnya untuk yang laki-laki ini X dan Y, kalau yang perempuan XB dan ini XB. Sehingga ketika disilangkan atau ketika mengalami fertilisasi atau peleburan, maka X dengan XB, maka F1-nya XXB, X dengan XXB ini semuanya karier ya, wanita normal tapi karier. Kemudian wanita tidak buta warna tetapi karier. Kemudian Y dengan XBY, nah ini laki-lakinya buta warna. Ini juga sama, Y dengan XBY, nah ini laki-lakinya juga buta warna. Maka yang ditanyakan keturunan anak laki-laki mengalami buta warna, jawabannya adalah 100% semuanya buta warna, jadi D. Nomor 12. Pernyataan berikut yang sesuai dan tepat secara definitif mengenai istilah albino. Albino ini adalah seorang yang mengalami gangguan dalam pembentukan melanin ya pada tubuhnya, sehingga terkesan seperti bule ya, albino. Jadi jawabannya A. Nomor 13. Golongan darah yang tidak memungkinkan dijumpai pada keturunan dari pernikahan antara wanita bergolongan darah A yang menikah dengan seorang pria bergolongan darah AB. Nah, untuk golongan darah A, ini kromosomnya bisa IAIA atau IAIO ya. Sedangkan kalau yang golongan darah AB ini adalah IAIB. Jadi ada dua kemungkinan. Kromosom yang melakukan persilangannya itu. Yang pertama, kalau parentalnya ini A-nya itu tipe IAIA akan menikah dengan IAIB, maka gametnya yang ini adalah IAIA, yang ini IAIB, sehingga IA dengan IA maka IAIA, IA dengan IA, IAIA juga, IA dengan IB, IAIB, IA dengan IB, IAIB. Maka IAIA itu golongan darah A, IAIB itu golongan darah AB. Nah, anaknya itu A dan AB. Jadi anaknya yang tidak memungkinkan ya di sini ya, yang tidak memungkinkan. Kalau A mungkin, AB juga mungkin. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, apabila parentalnya golongan darahnya A itu adalah kromosom IAIO, tipe IAIO, maka ketika disilangkan dengan IAIB, gametnya itu ini adalah IA, kemudian IO, ini IA, kemudian ini IB ya. IA dengan IA maka IAIA, IA dengan IB, IAIB, IO dengan IA, IAIO, IO dengan IB, IBIO. Nah, IAIA itu golongan darahnya A, IAIB itu golongan darahnya AB, IAIO golongan darahnya A, IBIO golongan darahnya B.
Jadi kemungkinan golongan darahnya itu A, AB, ini sama ya, dan B. Jadi yang tidak ada itu yang O. Nah, jawabannya yang C. Nomor selanjutnya, nomor 14. Pengertian dari hemofilia adalah, nah, di sini kita bahas satu-satu ya. Option A, penyakit kelebihan kadar gula dalam darah itu namanya diabetes. Pembengkakan kelenjar getah bening itu namanya limfadenopati. Penyumbatan darah di otak itu namanya stroke. Nah, baru yang D, penyakit yang ditunjukkan dengan sulitnya darah untuk membeku pada saat penderitanya sedang terluka, ini namanya penyakit hemofilia. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan dengan nomor 15. Sifat yang muncul pada keturunannya, yang muncul pada keturunannya disebut sifat. Nah, kamu sudah belajar kemarin ya, pengertiannya ini di sini lebih jelas lagi. Kalau intermediate adalah antara. Jadi gabungan antara individu jantan dan betina. Gabungan antara dominan dan resesif. Nah, kalau homozigot, individu yang mempunyai pasangan gen dan alelnya sama. Contoh A besar atau A kecil. Kalau resesif itu sifat yang kalah, sehingga dia tidak nampak pada fenotip keturunannya. Nah, kalau dominan ini sifat yang menang, yaitu yang tampak pada fenotip keturunannya. Jadi jawabannya yang D atau dominan. Nomor 16. Gen yang merupakan pasangan dari bentuk alternatif terhadap sesamanya dan terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog disebut. Nah, ini disebut apa? Jawabannya yang C. Alelnya ya. Jadi A besar dengan A kecil, A besar dengan A besar, nah itu namanya alel. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 17. Jika kromosom diploid suatu organisme adalah 48, maka kromosom haploidnya berapa? Nah, setengahnya aja ya. Jadi jawabannya itu yang D, yaitu 24. Ya, ini penjelasannya, boleh kalian nanti pelajari lagi. Jadi kalau kromosom haploid itu setengah dari kromosom diploid, yaitu 24 buah, bukan 24 pasang ya. Jadi jawabannya 24 buah yang D. Soal berikutnya yaitu soal nomor 18. Faktor pembawa sifat yang diwariskan dari induk terhadap keturunannya ialah A. Gen, B. Nukleus, C. Lokus, D. Alel. Jawaban yang betul adalah gen, yaitu A. Nomor 19. Bunga mawar merah disilangkan dengan bunga mawar putih akan menghasilkan bunga mawar merah muda. Ini sifatnya intermediate ya. Yang ditanyakan sifat merah dan putihnya. Itu jawabannya kriptomeri. Artinya sebuah sifat gen dominan yang tersembunyi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri. Jadi justru yang dihasilkan adalah gabungan dari kedua sifat dominan tersebut ya, yaitu bunga mawar merah muda. Jadi jawabannya yang D. Baik, kita teruskan untuk soal nomor 20. Gen-gen atau gen menempati ruang-ruang tertentu di dalam kromosom. Ruang-ruang tersebut dinamakan A. Alel, B. Lokus, C. Aster, atau D. Sentromer. Nah, kalau ruang-ruang di mana gen ini menempati ruang tersebut, kemudian ruang tersebut itu adanya di dalam kromosom, maka ruangan itu adalah lokus ya. Jawabannya B. Nomor 21. Buah dengan rasa yang manis serta warna ungu. Nah, ini semuanya bisa dirasakan atau tampak dari luar ya. Itu adalah contoh sifat fenotip. Jawabannya D. Nomor 22.
Di bawah ini yang merupakan jenis kromosom yang menjadi penentu jenis kelamin suatu individu dinamakan dengan gonosom. Ya, jadi gonosom itu adalah kromosom yang terdapat pada sel kelamin atau gamet, sehingga disebut juga kromosom kelamin atau kromosom seks. Jadi jawabannya yang D. Berikutnya nomor 23, kromosom yang menjadi penentu sifat selain dari jenis kelamin. Kalau yang tadi jenis kelamin itu namanya gonosom, nah kalau selain itu ada yang namanya kromosom autosom, yaitu kromosom tubuh yang disingkat dengan huruf A. Jadi jawabannya itu C. Nomor 24, M besar, dan M kecil adalah contoh dari genotip ya. Jawabannya yang D. Manusia memiliki jumlah kromosom sebanyak 46. Jawabannya A. Soal berikutnya nomor 26. Gamet untuk genotip dari buah mangga manis besar yang mempunyai genotip M besar, B besar, B kecil ialah. Nah, M besar ini cukup M besar saja salah satunya yang diambil. B besar, B kecil ini ada dua jenis gamet yang beda. Ada gamet B besar, ada gamet B kecil. Jadi ketika M besar terpaut dengan B besar, maka gametnya M besar, B besar. M besar dengan B kecil, maka gametnya M besar, B kecil. Ini ya. Jadi jawabannya yang D. Tumbuhan kacang ercis yang memiliki bunga berwarna merah dengan genotip M besar, jika disilangkan dengan kacang ercis berbunga putih M kecil, maka keturunannya yang pertama akan menghasilkan kacang ercis bergenotip apa? Nah, ini ya. Parentalnya M besar, maka gametnya cukup dituliskan satu saja M besar. Kemudian M kecil, gametnya juga M kecil, maka filialnya atau keturunan pertamanya adalah M besar, M kecil, gabungan dari gamet induknya. Jawabannya yang A. Nomor 28. Berikut ini yang merupakan kelainan pada manusia yang dapat diturunkan oleh generasi sebelumnya ialah. Nah, jawabannya yang kalau anemia tidak diturunkan ya sayang ya. Anemia tidak diturunkan, epilepsi juga enggak ya. Kemudian di sini ada asam urat itu enggak. Kalau diabetes biasanya diturunkan ya. Jadi yang merupakan kelainan yang diturunkan itu biasanya buta warna itu diturunkan, kencing manis atau diabetes itu diturunkan, dan hemofilia diturunkan. Jadi jawabannya yang A. Nomor 29 ini soalnya rancu ya. Di sini kacang kapri bulat kuning R besar R kecil, tapi di sininya B besar H besar kecil. Jadi ini salah ya. Kita lanjut saja, loncat ke nomor 30. Sifat pada manusia yang diwariskan melalui kromosom X sudah dibahas di nomor berikut sebelumnya, yaitu buta warna dan hemofilia. Jawabannya yang A. Soal nomor terakhir, nomor 31. Penyilangan jeruk manis dengan jeruk manis. Salah di sini. Penyilangan jeruk manis dengan jeruk asam menghasilkan 301 jeruk manis dan 99 jeruk asam. Ini perbandingannya 3:1 ya kalau secara matematis. Katanya kedua induk yang mungkin adalah yang mana sih yang 3:1? Nah, kita coba satu-satu. Ternyata jawabannya yang parentalnya M besar M kecil dan M besar M kecil, yaitu yang D. Karena kalau kita uraikan, kalau misalkan parentalnya ini M besar M kecil, ini gametnya adalah M besar dan M kecil, ini juga sama M besar dan M kecil. Setelah disilangkan, M besar 1, M besar M kecil 1, M besar M kecil M besar. Ini M besar M kecil yang kedua ya. Jadi kalau ini 1, ini simpan di sini. Kemudian M besar M kecil ini yang di sini. M besar M kecil ini juga sama disimpan di sini. M kecil ini di sini. Jadi perbandingannya 1, 2, 1. Ya.
Nah, karena M besar ini manis, ini juga manis, ini besar dua-duanya, ini jumlahnya 3. Yang ini M kecil asam, ini jumlahnya 1. Jadi kalau genotipnya perbandingannya 1, 2, 1, fenotipnya 3:1. Jadi jawabannya yang A. Demikianlah PJJ kita kali ini. Ibu tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.